Nah, kita hari ini akan membahas tentang standar costing 1 dan nanti ada latihan juga untuk standar costing 2. Nah, pertama kita bahas dulu untuk yang standar costing 1. Nah, sebelumnya sudah ada tugas, mungkin kalian juga sudah sedikit banyak bisa agak memahami apa sih yang dimaksud dengan standar costing. Nah, sebelumnya kita masuk dulu, kita sedikit mengulang, apa sih yang dimaksud dengan manufacturing cost? Nih, manufacturing cost. Nah, seperti yang kita bahas, yang udah banyak kasus yang kita kerjakan juga, manufacturing cost itu ada 3 macam. Ada direct materials, atau ini tuh yang disebut biasanya adalah BBB. Kemudian ada direct labor, atau yang kita biasa sebutnya itu BTKL, biaya tenaga kerja langsung, dan ada overhead, atau BOP. Nah, kemudian ada beberapa metode costing. Metode costing dalam penentuan besarnya BBB, kemudian ada BTK, dan ada overhead. Suaranya masih terdengar ya? Nah, itu yang pertama adalah actual costing system, berdasarkan biaya aktual atau yang benar-benar dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah normal costing system, normal itu standar industri dan sebagainya. Kemudian untuk yang standar costing system, nah jadi perusahaan itu menentukan standar untuk costing atau pembebanan atas harga pokok produk, itu sudah ada standarnya sendiri. Nah, kalau untuk yang actual costing system, untuk direct material atau BBB itu berdasarkan aktual. Sama dengan normal juga. Kalau untuk yang standar jelas, pakai standar yang sudah ditentukan perusahaan. Kemudian untuk direct labor atau BTKL, itu untuk actual costing system dia berdasarkan dengan aktual, biaya aktual atau yang benar-benar dikeluarkan. Untuk yang normal costing system itu juga berdasarkan aktual. Nah, kemudian untuk yang standar costing system, tentunya dia juga sudah menentukan standar sendiri perusahaan tersebut. Nah, kemudian untuk overhead pabrik, dia kalau untuk actual costing system, metode actual costing system, dia berdasarkan dengan aktual yang dikeluarkan atau biaya sesungguhnya. Kemudian kalau untuk yang normal costing system, dia berdasarkan biaya yang dianggarkan. Kalau untuk yang standar costing system, nah itu berdasarkan standarnya, standar biaya yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, nanti kita akan membahas tentang standar biaya atau standar costing system. Nah, untuk yang kasus sekarang itu dengan yang pertama itu bahan bakunya itu hanya satu. Kalau misalnya nanti yang di standar costing 2, kita kasusnya bahan bakunya itu ada bahan tambahan atau bahan mix, ada beberapa bahan baku. Nah, kita lihat dulu, apa itu biaya standar? Nah, biaya standar ini adalah biaya yang ditentukan di muka atau sudah ditentukan dalam standar perusahaan. Di awal sebelum proses kegiatan manufacturing itu sudah ditentukan adanya standar biaya yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Jadi, perusahaan itu akan menentukan biaya standar berdasarkan dengan histori atau berdasarkan apa yang sudah sebelumnya sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, standar biaya itu sudah ditentukan berdasarkan asumsi kondisi ekonomi itu tetap sama, tidak ada circumstance seperti itu. Kemudian, jadi standar ini ditentukan di awal. Kemudian ada beberapa manfaat biaya standar. Kenapa perusahaan harus bisa menentukan biaya standar? Nah, yang pertama adalah sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Jadi, misalnya dalam proses produksi, kan biasanya ada BOP yang dianggarkan dan yang sesungguhnya. Nah, kalau sudah ada biaya standar, berarti misalnya nanti ada ketika proses produksi, oh ini sudah melebihi standar biaya, berarti itu adalah usaha untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi kalau sudah ada sistem biaya standarnya, manajemen itu gampang untuk menganggarkan. Misalnya untuk bahan baku maksimal untuk pembuatan kaos itu harganya
harga bahan bakunya per meter harus 25.000 maksimal, tidak boleh melebihi biaya standarnya. Kemudian yang ketiga, sistem biaya standar menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Nah, biaya standar ini nanti digunakan untuk menganalisis biaya-biaya yang dikeluarkan sesungguhnya dan dengan biaya yang sudah ditetapkan. Jadi nanti apakah lebih tinggi ataukah lebih rendah. Nah, itu nanti akan bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, kemudian sistem kalkulasi biaya standar. Penetapan standar yang tepat untuk bahan pabrikasi atau manufaktur perusahaan adalah penting, karena akurasi biaya standarnya itu biasanya menentukan keberhasilan dalam sistem biaya standar. Oleh karena itu, challenge-nya itu ketika di awal sebelum produksi, penentuan standar itu memang harus benar-benar akurat. Nah, ini para manajer dan pegawai bertanggung jawab penuh untuk memenuhi standar yang telah disetujui sebagai pedoman. Mereka juga bertanggung jawab untuk memenuhi standar dengan mengambil kesempatan berpartisipasi dalam proses penerapan standar. Nah, sesuai kenapa mereka harus memang benar-benar pelaku itu memang harus benar-benar ikut dalam penetapan standar, karena mereka yang tahu mana sih yang standar-standar biaya bahan baku yang selama ini dilakukan oleh perusahaan yang benar-benar dieksekusi, kemudian tenaga kerja langsung itu berapa sih standar pembayaran biaya tenaga kerja langsungnya, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya biaya standar dan anggaran. Nah, biaya standar ini menjadi unit pembatas anggaran perusahaan, cut-off-nya. Jadi misalnya tadi menganggarkan 1 meter kainnya itu 25.000 per meter, berarti anggarannya tidak boleh melebihi biaya standar yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, ini tingkat kegiatan dan efisiensi. Standar yang ditetapkan berdasarkan teoritis atau merupakan standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Jadi, standar yang ideal itu yang sudah ditentukan itu sudah mencerminkan efisiensi yang maksimum. Jadi, perusahaan itu sudah menentukan standar biaya yang memang sudah diperhitungkan. Kalau yang standar biaya yang sekarang digunakan itu merupakan pengeluaran atau biaya yang sudah benar-benar efisien. Efisiennya di tingkat maksimal. Jadi kalau melebihi itu berarti nanti rugi, mungkin kalau kurang dari itu juga kurang maksimal, kurang efisien. Nah, ini penentukan biaya bahan baku standarnya. Nah, biaya bahan baku standar itu terdiri dari kuantitasnya dan harga standarnya. Nah, nanti kita akan menghitung selisih kuantitas standar dan selisih harga standarnya. Kita akan menghitung itu. Kemudian, kuantitas standar bahan baku ditentukan untuk menggunakan penyelidikan khusus atau analisis ceratan masa lalu. Maksudnya itu nanti untuk ketika terjadi selisih kuantitas, nanti digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kenapa kok bisa terjadi selisih kuantitasnya antara standar biayanya dan juga biaya aktualnya atau biaya sesungguhnya. Nah, kemudian hasil tersebut juga untuk menganalisis beberapa histori catatan yang sudah terjadi di masa lalu. Kenapa kok ada perubahan di masa sekarang atau beberapa tahun ke belakang sampai sekarang. Kemudian, harga yang dipakai sebagai standar dapat berupa harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, kemudian ada harga yang berlaku pada saat penyusunan standar, dan yang ketiga ada harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Walaupun dalam prakteknya harga itu tidak bisa diprediksi ya, Dek. Apalagi contohnya tuh sekarang banyak banget, misalnya karena COVID itu harga itu bisa berubah kapanpun. Apalagi kemarin pas masih COVID-nya itu tiba-tiba harga yang kemarin minyak ya, itu minyak naik dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan yang dapat mempengaruhi harga. Nah, itu tadi Kak penentuan bahan baku. Kalau ini penentuan biaya tenaga kerja standarnya. Nah, biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, yaitu tenaga kerja standar dan juga tarif upah standarnya. Kalau jam tenaga kerja standar itu misalnya nanti untuk memproduksi 1 kaos itu butuh
berapa jam tenaga kerja untuk mengerjakan satu kaos, misalnya 1 jam. Nah, tarif upah standar per jamnya itu berapa? Misalnya 10 kaos dikerjakan dalam 1 jam. Nah, 1 jamnya itu berapa tarifnya? Misalnya tarifnya 2.000 per jam, murah banget ya. Jadi 2.000 untuk menghasilkan 10 kaos dalam 1 jam. Nah, kalau dalam 1 bulan targetnya itu menghasilkan 3.000 kaos, tinggal dikalikan aja. Misalnya 1 jam 10 kaos, berarti kalau 3.000 kaos, ada 300 jam untuk mengerjakan 3.000 kaos. Tinggal dikalikan tarif upahnya. Nah, kemudian jam tenaga standar dapat ditentukan dengan cara, misalnya yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan di masa lalu dari data historis. Kemudian yang kedua, membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Jadi misalnya dicoba nih untuk memproduksi 10 kaos itu butuh berapa jam, itu tes run namanya. Kemudian yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Jadi istilahnya menghitung rata-rata beberapa karyawan untuk mengerjakan. Misalnya kan produktivitas setiap karyawan itu kan berbeda-beda. Nah, itu penyelidikan gerak dan waktu seperti itu. Kemudian, mengadakan taksiran yang wajar didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produk, dan produk ini lebih ke historis, hampir sama dengan yang metode standar yang pertama. Jadi dengan menaksir. Kemudian, tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar, pertama ini lebih ke teknis ya, Dik ya, perjanjian dengan organisasi karyawan atau data upah masa lalu. Kemudian penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Nah, ini upah-upah seperti ini bisa didasarkan dari undang-undang yang berlaku juga. Setiap daerah kan berbeda-beda, misalnya dari upah minimum dan sebagainya. Nah, yang terakhir untuk penentuan BOP atau biaya overhead pabrik standar. Nah, ini nanti ada jenis standarnya itu ada berdasarkan standar teoritis, kemudian ada rata-rata biaya waktu yang lalu, kemudian ada standar normal, dan ada standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Ini sekilas saja ya, ini beberapa rumusnya. Nah, ini actual quantity of input of actual price. Jadi nanti lebih dideskripsikan di bawah ya. Ini actual price dikali actual quantity. Kemudian yang ini ada nomor 2 itu actual quantity of input at standard price. Jadi standard price dikalikan actual quantity. Nah, ini standard price dikalikan dengan standard quantity. Ini berapa analisis varian. So, analisis varian itu analisis selisih. Nah, nanti ada namanya price varian atau PV, usage variance atau UV, atau budget varian. Jadi price selisih harga, selisih harga, kemudian ada selisih biaya sesungguhnya, dan yang terakhir adalah selisih budgetnya. Nanti juga ada beberapa metode yang digunakan. Nah, untuk menganalisis selisih biaya produksi langsung itu ada 3 metode. Model 1 selisih, kemudian 2 selisih, atau yang ketiga adalah 3-way. Nanti juga ada namanya, ya ada 4 selisih juga. Nah, kita lihat yang model 1 selisih dulu ya. Ini rumusnya adalah ST sama dengan HST dikali KST dikurangi HS dikali KS. Nanti ada ringkasannya juga di bawah. Nah, ST itu selisih total, kemudian HST itu harga standar, kemudian KST itu adalah kuantitas standarnya, dan HS itu harga sesungguhnya atau biaya yang dikeluarkan aktualnya, kemudian KS itu kuantitas yang dikeluarkan sesungguhnya. Nanti sambil kita lihat di kasusnya ya, supaya lebih gampang. Nah, ini untuk metode 2 selisih. Nah, ini ada selisih harga dan juga selisih kuantitas atau efisiensi. Nah, kalau kita mau menghitung selisih harganya, itu rumusnya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya, dikalikan kuantitas sesungguhnya. Kemudian, kalau untuk kita menghitung selisih kuantitas atau SK, itu dengan cara kuantitas standarnya, kemudian dikurangi kuantitas yang sesungguhnya
dikeluarkan atau diproduksi dikalikan harga standarnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini untuk varians harga beli bahan. Nah, varians harga beli bahan itu selisih harga beli bahannya. Nah, itu rumusnya harga bahan aktual dikalikan kuantitas pembelian bahan dikurangi harga bahan standar dikalikan kuantitas pembelian bahan. Ini untuk khusus bahan aja. Nah, yang kedua untuk varians harga pemakaian bahan. Itu rumusnya harga bahan aktual dikalikan kuantitas pemakaian bahan dikurangi harga bahan standar dikalikan kuantitas pemakaian bahan. Banyak ya rumusnya, Dek. Kemudian untuk varians kuantitas bahan itu ada juga kuantitas kalau di harga, ini kuantitasnya. Tinggal kuantitas pemakaian bahan aktual dikalikan harga bahan standar dikurangi kuantitas pemakaian bahan standar dikali harga bahan standarnya. Nah, ini untuk varian tarif tenaga kerjanya, itu tarifnya aktual dikalikan jam tenaga kerja aktual, kemudian dikurangi tarif tenaga kerja standar dikalikan jam tenaga kerja aktual. Nanti ada ringkasannya, rumusnya. Nah, ini untuk efisiensinya, itu jam tenaga kerja aktual dikalikan tarif tenaga kerja standar per jam, dikurangi jam tenaga kerja standar, dikalikan tarif tenaga kerja per jam, standar per jamnya. Nah, ini untuk model selisih two-way model. Nah, ini contohnya. Ini ada biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku, dia dalam perusahaan ditentukan standar biaya bahan bakunya itu adalah 100 kg. Untuk kuantitasnya, untuk memproduksi beberapa produk tertentu, jumlah tertentu. Kemudian untuk yang sesungguhnya ternyata dikeluarkan hanya butuh 90 kg bahan bakunya. Itu untuk kuantitas. Nah, harganya, standar harga yang ditentukan adalah untuk bahan baku per kilo itu adalah Rp500. Nah, tapi sesungguhnya yang dikeluarkan di perusahaan tersebut adalah 550. Nah, bagaimana kita menghitung selisih harganya? Nah, kita lihat di sini. Selisih harga dihitung dari biaya standarnya dikurangi biaya sesungguhnya untuk harga dikalikan kuantitas sesungguhnya. Hasilnya adalah Rp4.500.000. Ini walaupun 500 dikurangi 50, maksudnya selisih ya. Selisih itu antara perubahannya ada berapa. Nah, ini 50 dikalikan 90.000. Itu untuk selisih harga. Berarti ada selisih harga antara biaya standar dan biaya aktual atau sesungguhnya itu ada 4.500.000. Kemudian selisih kuantitasnya itu adalah dari 100.000 itu standarnya, standar biaya, kemudian dikurangi aktualnya 90.000 kilogram dikalikan biaya standarnya. Jadi kuantitasnya itu selisihnya ada 10.000 kilogram, terus standar harganya berapa dari kuantitas tersebut? Ada 500, berarti selisih kuantitasnya ada 5 juta rupiah. Kalau ditanya selisih harganya untuk bahan baku berapa? Selisih harganya itu ada 4.500.000, kalau untuk selisih kuantitasnya ada 5 juta. Jadi dari berdasarkan kuantitas dan berdasarkan harga. Itu contohnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ini ya, langsung sampaikan aja. Nah, ini untuk yang selanjutnya adalah analisis selisih biaya overhead pabriknya. Itu juga ada 3 metode, 2 selisih, model 3 selisih, dan model 4 selisih. Kita lihat. Nah, ini untuk model 1 selisih menghitungnya adalah dengan cara mengurangi antara biaya overhead yang sesungguhnya, kemudian dikurangi dengan BOP yang dibebankan. Nah, ini ada selisih total BOP. Ini lebih seperti yang di kasus awal dulu, cara menghitungnya. Nah, kemudian kalau untuk yang metode 2 selisih, nah ini ada 2. Controllable variance, itu ada BOP sesungguhnya, dikurangi dengan BOP tetap pada kapasitas normal, terus kemudian hasilnya itu ketemu BOP sesungguhnya, dan kemudian dikurangi dengan BOP variabel pada jam standar. Nah, hasilnya ini.
Untuk yang selisih volume, varians itu dari jam tenaga kerja kapasitas normal, kemudian untuk dikurangi jam tenaga standar, kemudian ada selisih volume, baru dikurangi tarif BOP, kemudian ada selisih volume lagi. Itu ya. Ini untuk yang 3 selisih. Nah, 3 selisih itu ditambahkan dengan adanya selisih pengeluaran atau spending variance. Nah, ini nanti ada BOP sesungguhnya, kemudian ada BOP tetap pada kapasitas normal. Mungkin lebih gampangnya nanti kita lihat di kasusnya, Adik ya. Kemudian ada BOP variabel sesungguhnya, dan kemudian ada BOP variabel yang digunakan pada jam sesungguhnya, kemudian ada hasil untuk selisih pengeluarannya. Nah, kemudian untuk selisih kapasitas atau idle capacity variance, itu kita bisa cari dari kapasitas normalnya, kemudian untuk kapasitas tunggunya, terus dikurangi ketemu dengan kapasitas tidak terpakai, kemudian ada tarif BOP tetapnya berapa, baru dikurangi, hasilnya adalah selisih kapasitas. Nah, ini 3 selisih. 3 selisih sebenarnya hampir-hampir sama ya. Ini dari pengembangan dari selisih model 2 selisih dikembangkan jadi 3 selisih, kemudian nanti dikembangkan lagi jadi 4 selisih. Nah, 4 selisih itu adalah pengembangan dari selisih efisiensi yang dibagi menjadi 2 lagi. Seperti ini, selisih dikalikan untuk variabel tarif, dikalikan tarif BOP variabel. Nah, untuk efisiensi tetap dikalikan selisih tarif BOP tetap. Nah, ini ada ringkesannya. Perhitungan selisih biaya tadi yang sudah dijelaskan. Rumusnya apa aja nah di sini. Dari bahan baku itu ada selisih harga bahan baku tadi dari harga sesungguhnya dikurangi harga standar dikalikan KTSS atau kuantitas sesungguhnya. Untuk selisih harga. Nah, ini untuk selisih kuantitas dia dikalikan dari kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikalikan harga standar. Cuma dibalik aja, kalau yang harga itu dikalikan kuantitas, kalau yang nyari kuantitas dikalikan dengan harga standarnya. Nah, ini untuk selisih biaya tenaga kerja ringkasannya sebagai berikut. Nah, ini untuk selisih analisis 2 selisih ya untuk BOP. Nah, yang paling agak ribet adalah BOP ya, ada beberapa analisis metodenya. Nah, ini 4 selisih. Kita langsung ke contohnya ya. Nah, contoh kasusnya di sini ada sebuah perusahaan garment yang menghasilkan kemeja pria dengan menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok produk yang dihasilkannya. Nah, kapasitas normal per bulan adalah dia menghasilkan 2.500 helai kemeja yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin. Jadi setiap bulan itu kapasitas normal per bulan itu dia menghasilkan 2.500 helai kemeja yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin. Jadi 10.000 jam mesin dalam sebulan. Kemudian anggaran biaya overhead pabriknya, BOP-nya yang telah disusun berdasarkan jam mesin, BOP-nya berdasarkan jam mesin, berjumlah Rp37.500.000, di mana 60% diantaranya adalah bersifat variabel. Kalau di sini 60%-nya itu bersifat variabel, berarti sisanya adalah tetap. Berarti sisanya berapa? 40% itu merupakan BOP tetap, yang bersifat tetap. Nah, kemudian perusahaan tersebut sudah menentukan harga pokok standar untuk menghasilkan 1 helai kemeja. Nah, untuk harga pokok standarnya, 1 helai kemeja, dia menggunakan biaya bahan baku sebanyak 2 meter dengan harga 12.500, atau totalnya adalah 25.000. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsungnya, dia menggunakan 5 jam kerja langsung dengan tarif per jamnya adalah 2.000. Jadi untuk 1 kemeja itu dia membayar biaya tenaga kerja sebesar 10.000. Nah, untuk overhead pabrik, dia menggunakan 4 jam mesin. Nah, kita yang harus menghitung overhead pabriknya, karena belum tahu kan berapa tarifnya. Nah, kemudian
Selama satu periode, selama 1 bulan berarti perusahaan tersebut, garmen tersebut telah menghasilkan kemeja sebanyak 2.490 helai dengan biaya sebagai berikut. Ini biaya aktualnya, berarti biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. Dipakai kain sebanyak 4.990 meter dengan harga per meternya adalah 12.490. Kemudian dibayar gaji dan upah sebesar 24.910 untuk 12.455 jam kerja langsung atau JKL. Kemudian ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dikeluarkan sebesar 37.320.400 dengan total jam mesinnya adalah 9.965. Nah, oleh karena itu diminta untuk menghitung yang pertama. Hitung besarnya harga pokok standar untuk menghasilkan 1 helai kemeja. Yang kedua, hitung selisih biaya yang terjadi untuk menghasilkan 2.490 helai kemeja. Kemudian yang ketiga, analisis penyebab terjadinya selisih biaya tersebut. Jadi kita menuju yang pertama dulu, menghitung besarnya harga pokok standar untuk menghasilkan 1 helai kemeja. Nah, karena tadi BOP-nya itu belum belum ketahuan kan nilainya berapa. Nah, kita harus hitung terlebih dahulu tarif BOP-nya. Tarif BOP itu dari anggaran BOP dibagi dengan kapasitas normalnya. Nah, anggarannya tadi kan 37.500 nih. Anggaran biayanya itu 37.500 untuk BOP-nya. Kemudian kapasitasnya yang dikerjakan per bulan adalah 10.000 jam mesin karena BOP disusun berdasarkan jam mesin nih. Kita lihat di bawah. Nah, anggaran BOP 37.500 dibagi 10.000 jam mesin. Berarti anggaran tarif BOP-nya itu totalnya ada 3.750. Nah, ini total tarif BOP-nya. Nah, kita bagi juga untuk menjadi tarif variabel dan tarif tetapnya. Tarif variabelnya dihitung dengan cara anggaran BOP variabel dibagi dengan kapasitas normal. Nah, tadi anggaran variabelnya kan 60%. Berarti 60% dikalikan total anggaran BOP, kemudian dibagi kapasitas normalnya 10.000 jam mesin. Hasilnya 2.250 per jam mesin untuk tarif BOP variabel. Lanjut ke yang kedua, untuk tarif tetapnya. Nah, tarif tetap itu dengan cara anggaran BOP tetap dibagi dengan kapasitas normalnya. Tadi kalau BOP-nya 60% sudah dihitung, kalau yang tetap berarti 100 dikurangi 60%, ada 40%. Dikalikan anggaran BOP seluruhnya ada 37.500 juta dibagi kapasitas normalnya. Berarti hasilnya 1.500 per jam mesin tarif tetapnya. Kalau ditambahkan kan ini hasilnya adalah totalnya kan 3.750 per jam mesin harganya atau tarif BOP-nya. Nah, setelah ketemu tarif BOP-nya, kita hitung harga pokok standar per helai kemeja. Ini untuk menjawab yang pertanyaan nomor 1. Nah, kita hitung dulu biaya bahan bakunya untuk 1 kemeja berapa tadi? Bahan baku untuk 1 kemeja. Nah, di sini. Harga pokok standar yang menghasilkan 1 helai kemeja. Bahan baku 2 meter, per meternya 12.500. Nah, untuk tenaga kerja langsung dia 5 JKL, untuk per jamnya 2.000. Kemudian untuk biaya overhead pabrik dia butuh 4 jam mesin. Nah, kita lihat, kita masukkan ke sini masing-masing. Pertama, untuk biaya bahan baku dia butuh 2 meter kali per meternya 12.500, hasilnya 25.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung, dia perlu 5 JKL, per JKL-nya jam kerja langsungnya ada 2.000, berarti butuh 10.000. Nah, overhead pabrik ini sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi. Kita pisahkan menjadi variabel dan tetap. Kan tadi perlu untuk overhead, seluruh overhead itu 4 jam. Jam mesin, berarti 4 jam untuk variabel dikalikan 2.250. Hasilnya 9.000. Ini diambilkan dari yang tarif variabel yang sudah dihitung di sini.
Kemudian untuk biaya overhead pabrik yang tetap itu kan tadi juga butuh 4 jam mesin untuk overhead pabrik. Kemudian tarifnya berapa? Diambilkan dari yang sudah dihitung tarif BOP tetapnya. Ada 1.500. Hasilnya 4 kali 1.500 sama dengan 6.000. Terus kemudian ditambahkan menjadi 15.000. Nah, jawaban dari harga pokok standar per helai kemeja itu adalah dari biaya bahan baku ditambahkan biaya tenaga kerja langsung, ditambah lagi BOP-nya, totalnya adalah 50.000. Jadi kalau ditanya standar untuk menghitung biaya standarnya berapa sih untuk helai kemeja 50.000? Harga pokok standarnya. Nah, kalau misalnya nanti produksinya melebihi harga standar, berarti dia potensinya untung atau rugi? Kalau dia satu kemeja itu membutuhkan misalnya 55.000, dia untung atau rugi? Potensinya. Piye? Piye lagi? Gimana? Ada yang bisa jawab? Rugi bukan sih, Bu? Yes, karena dia melebihi biaya standar yang telah ditetapkan. Nah, kalau dia di bawah standar, kemungkinan, ini baru kemungkinan ya, karena ada faktor-faktor lain yang harus kita perhitungkan. Nah, kemungkinan dia di bawah standar berarti dia kemungkinan adalah untung. Gitu. Lanjut ya, ini masih gampang ya. Nah, terus kita harus menjawab pertanyaan yang kedua apa? Hitung selisih biaya yang terjadi ini ketika menghasilkan 2.490 kemeja. Mari kita lihat. Nah, ini tabelnya. Perhitungan selisih biayanya. Kemudian kita masukkan dulu beberapa informasinya. Di sini ada unsur biayanya apa aja, kemudian harga pokok standarnya, kemudian harga pokok yang sesungguhnya. Nah, baru bisa terlihat selisih biayanya. Yang pertama dulu untuk yang harga pokok standar, berarti yang sudah kita hitung tadi. Ada per helainya kan ketemu 50.000 kan? 50.000 rupiah harga pokoknya, harga standarnya. Itu 50.000. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Rinciannya ada ini. Nah, kita hitung harga pokok standar untuk biaya bahan bakunya. Untuk memproduksi 2.490 helai dalam satu periode, 1 bulan, dia memerlukan standar bahan bakunya adalah 25.000. Totalnya ada 62.250. Kemudian untuk tenaga kerja, untuk memproduksi 2.490 helai kemeja, dia membutuhkan 10.000 biaya tenaga kerja. Kemudian totalnya ada 24.900. Nah, untuk BOP-nya dia membutuhkan untuk memproduksi 2.490 kemeja dia membutuhkan per kemejanya 15.000. Totalnya ada 37.350. Kalau di total untuk standar biaya yang dikeluarkan per bulan itu harusnya 124.500.000 rupiah untuk memproduksi 2.490 kemeja. Nah, kita lihat biaya harga pokok sesungguhnya yang dikeluarkan untuk memproduksi 2.490 kemeja. Yang pertama dulu untuk biaya bahan baku. Ini ya berarti kita lihat di soal. Nah, untuk menghasilkan kemeja 2.490 dia perlu kain kain sebanyak 4.990 per kainnya 12.490. Berarti kita masukkan di sini. Dia perlu 990 meter kain, sedangkan harga per meternya kainnya itu adalah 12.490. Berarti dia memerlukan sebesar 62.325 100 juta untuk kain. Nah, kita lihat untuk tenaga kerjanya dia aktualnya yang dikeluarkan berapa? Nah, dia membayar gaji sebesar 24.910 untuk 12.455 jam kerja langsung. Nah, tadi tarif jam kerja langsungnya berapa, Dek, di sini?
2.000 kan ini. Sama aja sih hasilnya nanti dikalikan. Ini, butuh 12.455 jam kerja langsung, dikalikan tarifnya 2.000. Totalnya biaya yang dikeluarkan untuk biaya tenaga kerjanya adalah 24.910. Nah, kemudian untuk jam mesinnya dia perlu berapa untuk overhead pabriknya? Untuk memproduksi 2490, dia perlu biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk jam mesin adalah 9.965 jam mesin. Yes? Ini gimana? Oh gini. Gimana? Ada yang mau bertanya? Aman ya sampai sini? Masih? Nah, itu ada 9.965 jam mesin. Untuk totalnya ada 37.320.400. Nah, kita hitung selisih biayanya di sini. Nah, ini kalau untuk total yang sesungguhnya dikeluarkan ada 124.555.500. Berarti selisihnya kalau totalnya diselisihkan berarti ada 55.500. Nah, kita hitung dari sini, selisih biaya. Selisih biaya untuk bahan baku itu dikurangi dari harga pokok standarnya, diselisihkan dengan harga pokok sesungguhnya. Ada selisih lebih 75.100. Kemudian untuk BTK atau tenaga kerja, dia dari 24.900 diselisihkan 24.000 dengan sesungguhnya 24.910. Berarti ada selisih lebih 10.000. Nah, kalau untuk BOP dia standarnya itu 37.350, kemudian untuk yang sesungguhnya dikeluarkan 37.320.400. Berarti ada selisih lebih rendah itu 29.600. Ini. Berarti untuk perhitungan selisihnya itu ada 55.500 rupiah. Nah, itu baru perhitungan selisih biaya. Mari kita lihat, itu yang pertanyaan nomor 2 ya. Terus yang ketiga adalah analisis selisihnya berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkannya. Nah, itu analisis selisihnya. Yang pertama, kita lihat dulu analisis selisih untuk bahan bakunya. Sebesar berapa, Dek? 75.000 UV. UV tadi apa? Unit variance. Nah, pertama ada selisih harganya. Kita hitung selisih harga. Untuk bahan baku ada selisih harga, dan juga nanti ada selisih kuantitas. Yang selisih harga dulu. Rumusnya adalah harga sesungguhnya dikurangi harga satuan dikalikan dengan kuantitas satuannya. Nah, harga sesungguhnya berapa yang dikeluarkan? Per produknya 12.490. Kemudian harga standarnya berapa? 12.500. Dikurangi 12.500, kemudian kuantitas standarnya berapa? 4.990. Hasilnya adalah 49.900. Nah, kalau untuk kuantitas berarti kita hitung dari kuantitas kemudian dikalikan harganya. Nah, kuantitasnya ada berapa itu? Yang sesungguhnya ada 4.990. Kemudian dikurangi 2.400. 490 untuk bahan bakunya dikalikan 2, kemudian dikalikan harga standarnya ada 12.500. Nah, kemudian ini selisihnya dari sesungguhnya dikurangi dengan standarnya dikalikan 12.500, hasilnya 125.000 UV. UF. Nah, ini hanya simbol aja ya, Dek ya, UF dan UF. Kemudian untuk selisih biaya tenaga kerjanya. Nah, selisih biaya tenaga kerjanya adalah tadi hasilnya yang kita hitung 10.000. Nah, itu dari mana? Kita hitung dari selisih tarif upahnya dulu. Atau labor rate variance. Nah, itu dari tarif sesungguhnya dikurangi tarif standar dikalikan jam sesungguhnya. Nah, tarif sesungguhnya berapa?
tarifnya kan sama antara aktual dan standarnya. Ada Rp2.000 per tarif, ini ada di soal. Dikurangi, dikalikan 12.455 dari jam sesungguhnya. Itu hasilnya 0. Nah, kemudian ada selisih jam kerjanya. Selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah itu dihitung dari jam sesungguhnya dikurangi dengan jam standar dikalikan tarif standarnya. Nah, ini untuk jam sesungguhnya kan ada 12.455. Itu dari informasi yang di atas. Nah, kemudian jam standarnya 2.490 dikalikan 5 jam mesin butuhnya kan. Kemudian dikalikan 2. Nah, kalau yang tadi upahnya itu kan butuh 2 meter, berarti dikalikan 2. Nah, ini butuh 5 jam mesin, dikalikan 5. Dikalikan tarif standarnya berapa? 2.000. Berarti setelah dihitung, hasilnya 10.000 UF. Nah, itu untuk tadi biaya bahan baku sudah, kemudian tenaga kerja. Yang ketiga adalah selisih BOP atau biaya overhead pabriknya. Itu ada 29.600. Nah, itu analisis selisihnya dengan metode 2 selisih dulu. Yang pertama dengan selisih terkendali, itu dengan cara menghitung BOP sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas dan total, kemudian ada kuantitas standarnya dikalikan TV. Nah, itu ada 37.320.400 dikalikan 10.000, kemudian dikalikan 1.500. Nah, ini standarnya dia butuh 4 jam mesin, dikalikan standarnya 2.490, dikalikan 2.250. Nanti dipindahkan sendiri. Nah, hasilnya 89.600. Nah, kemudian untuk selisih volumenya, dia dengan cara menghitung KN dikurangi standarnya dikalikan TT-nya. Nah, KN-nya itu ada 10.000 dikurangi 9.960 dikalikan 1.500, hasilnya 60.000 UF untuk yang selisih volume. Kemudian untuk analisis 3 selisih, itu ada selisih pengeluaran dan juga tambahan selisih kapasitas. Nah, rumusnya BOP sesungguhnya hampir sama dengan KN dikalikan TT, kemudian adalah kuantitas sesungguhnya dikalikan TV. Nah, itu dimasukkan saja informasinya yang sudah dihitung di atas, 37.320.400 kalikan dikurangi 10.000 kali 1.500, kemudian ditambahkan sesungguhnya 9.965 dikalikan 2.250. Nah, hasilnya 10.850. Nah, untuk yang kapasitas juga dimasukkan saja informasinya yang sudah dihitung, itu ada 10.000 dikurangi 9.965 dikalikan 1.500. Rumusnya ini. Hasilnya ada 52.500. Nah, yang ketiga ada selisih efisiensinya untuk metode 3-way ya. Selisih efisiensi dihitung dari ke kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikalikan tarif BOP-nya. Sesungguhnya berapa dikurangi kuantitas standarnya dikalikan tarif BOP yang sudah dihitung di depan. Hasilnya 18.750. Nah, untuk yang terakhir adalah analisis 4 selisih. Itu selisih efisiensi, itu nanti dipecah dari 2. Jadi dari selisih ini di breakdown lagi menjadi 2. Namanya selisih efisiensi tetap. Kemudian yang kedua adalah selisih efisiensi variabel. Nah, untuk selisih efisiensi tetap itu dikalikan dengan tarif BOP tetap. Kemudian kalau untuk yang selisih variabel, dia dikalikan dengan selisih tarif BOP variabelnya. Kan tadi sudah dihitung masing-masing kan totalnya ada berapa, Dek? 3.750. Nah, untuk tetapnya itu 1.800 tarifnya. Nah, untuk variabelnya itu 2.250. Begitu, sampai di sini ada pertanyaan. Agak bingung ya? Oke? Aman? Nah, habis ini nanti Enggak ada... aman, Bu. Masih aman ya? Habis ini ada apa? Kuis. Kuisnya itu nanti benar salah.
Kalian ada kuliah lagi nggak abis ini, Dek? Ada, Bu. Ada, Bu. Kaget aku. Kuisnya cuma nanti ada kalimat, terus kalian tinggal pilih benar atau salah. Pernyataan ini benar atau salah. Kalau benar dapat 10 juta, kalau salah dikurangi 20 juta gitu. Bercanda. Jam berapa kuliahnya selesai? Sampai jam 3:30, Bu. Oh my God. Baiklah, berarti sore aja ya. Saya beri waktu 30 menit seperti biasa. Nanti ada 5 butir aja buat kalian. Nah, kalau ini hari ini sampai di sini, ada pertanyaan dulu, nanti latihan kasusnya sekalian besok. Ini beberapa yang penjelasan, nanti latihan kasus mandiri, besok saya jelaskan juga. Gitu. Nanti paling sekitar jam 4-an atau 3:30 kira-kira kuisnya. Cuma 5 soal sih. Seperti biasa. Malam aja boleh nggak, Bu? Malam jam berapa?